Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Hoki Sofrina dengan NIM 2109106004 dari kelas Informatika A 2021. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi kuis 2 pada mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menjawab soal kuis 1 untuk mata kuliah metode numerik dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Baik, kita langsung saja ke soalnya. Itu soal pertama, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini, yaitu 3x tambah 5y sama dengan 44 dan 5x tambah 2y sama dengan 29 dengan menggunakan 3 cara, yaitu substitusi, eliminasi, dan aturan Kramer. Kemudian untuk programnya bisa dilihat secara langsung. Di sini saya mendefinisikan 3 fungsi, yaitu substitusi, eliminasi, dan Kramer, di mana parameternya adalah angka-angka pada persamaannya dalam bentuk ax tambah by sama dengan c dan px tambah ky sama dengan r. Pertama, untuk fungsi substitusi. Dalam fungsi substitusi ini terdapat beberapa kondisi dalam mencari penyelesaiannya, yaitu apabila a sama dengan b, maka y sama dengan c kurang r dibagi b kurang q, lalu x sama dengan c kurang b kali y dibagi dengan a, dan di return hasilnya. Kemudian apabila a sama dengan 0, maka y sama dengan c per b dan x sama dengan r kurang q kali y per p, dan di return. Kemudian apabila b sama dengan 0, maka x sama dengan c per a dan y sama dengan r kurang p kali x lalu dibagi dengan q, dan di return juga. Kemudian apabila p sama dengan 0, y sama dengan r bagi q dan x sama dengan c kurang a kali y lalu dibagi dengan b, dan di return x dan y nya. Kemudian apabila q sama dengan 0, maka x sama dengan r per p dan y sama dengan c kurang a kali x per b. Kemudian apabila memenuhi a tidak sama dengan p, maka dicari y nya sama dengan c kali p dikurang r kali a lalu dibagi dengan b kali p dan dikurang q kali a, dan x nya sama dengan c kurang b kali y lalu dibagi dengan a, dan di return x dan y nya. Itu dia untuk fungsi substitusi. Kemudian untuk eliminasi, yaitu di sini terdapat variabel untuk persamaan awal, yaitu dalam bentuk matriks 2 dimensi. Dan di sini juga dibuat untuk variabel untuk persamaan akhir, yaitu ketika a dan p telah disamakan nilainya. Kemudian di sini dilakukan perulangan untuk menyamakan a dan p pada persamaan. Apabila baris sama dengan 0, maka dikalikan abc dengan p. Kemudian apabila tidak, maka akan dikalikan pqr-nya dengan a. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam persamaan akhir ini, sehingga didapat persamaan baru yang akan siap dieliminasi. Kemudian diinisialisasikan hasil, tempat menyimpan hasilnya nanti, lalu dilakukan perulangan, yaitu di mana dilakukan eliminasi pada persamaan akhir tadi. Kemudian didapat y sama dengan hasil pada indeks 2 dan dibagi dengan hasil pada indeks ke-1. Kemudian didapatkan x sama dengan 44 dikurang 5 kali y bagi 3. Ini berasal dari pengembangan dari persamaan yang ada pada soal. Kemudian x dan y nya di return. Itu untuk fungsi eliminasi. Kemudian untuk fungsi Kramer ini dimasukkan saja rumus pada aturan Kramer, yaitu untuk mencari x sama dengan c1 dikali b2 dikurang c2 dikali b1 lalu dibagi dengan a1 dikali b2 dikurang a2 dikali b1, dan untuk mencari y nya sama dengan a1 dikali c2 dikurang a2 dikali c1 lalu dibagi dengan a1 dikali b2 dikurang a2 dikali b1, dan di return hasilnya. Baik, kemudian untuk jalan programnya dapat dilihat di sini. Pertama ditampilkan judul substitusi untuk bagian substitusi dan eliminasi untuk bagian eliminasi, dan metode Kramer untuk metode Kramer. Dipanggil fungsi masing-masing fungsinya dan ditampilkan hasilnya. Baik, kita langsung lihat saja akhir programnya, jalan programnya bagaimana. Nah, dapat dilihat di sini bahwa penyelesaiannya sama, yaitu baik dengan fungsi substitusi, eliminasi, dan Kramer. Hasilnya sama, yaitu x sama dengan 3 dan y sama dengan 7. Baik, itu dia untuk jawaban nomor 1. Baik, soal berikutnya itu soal nomor 2 menggunakan rumus interpolasi kuadratrik, yaitu cari nilai y untuk titik x sama dengan 3,2 yang berada di antara titik-titik itu 1,1 dan 1,5, 2 dan 2,1, dan 5 dan 4,2, lalu gambar grafiknya. Baik, untuk programnya di sini saya mengimport NumPy dan Matplotlib. NumPy ini sendiri untuk tempat titik-titiknya, dan Matplotlib pyplot SPLT ini untuk menampilkan grafiknya. Pertama didefinisikan dulu fungsi interpolasi kuadratik dengan rumus yang terdapat pada interpolasi kuadratik.
Kemudian dimasukkan titik-titik yang dilewati, yaitu titik X pada variabel X dilewati, dan masukkan titik-titik Y yang dilewati pada Y dilewati. Kemudian diketahui X-nya sama dengan 3,2 dan masukkan ke dalam fungsi interpolasi kuadratik. Atau bisa juga dengan menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh library NumPy, yaitu np.insert. Kemudian masukkan X yang diketahui dan titik-titik X yang dilewati dan juga Y yang dilewati. Kemudian ditampilkan Y-nya dan bisa dilihat dengan ini matplotlib grafiknya. Baik, untuk melihatnya kita jalankan saja. Baik, di sini bisa dilihat bahwa nilainya Y-nya sama dengan 2,94 dan grafiknya adalah seperti ini. Kemudian soal berikutnya yaitu nomor 3, selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan, yang dimana persamaannya yaitu 6W tambah 12X dikurang 3Y ditambah 6Z sama dengan min 21, 12W tambah 6X tambah 9Y dikurang 3Z sama dengan 51, 18W dikurang 9X tambah 12Y tambah 12Z sama dengan 57, kemudian min 6W tambah 3X dikurang 6Y dikurang 3Z sama dengan min 27. Baik, kita langsung saja lihat programnya. Di program ini saya mengimport NumPy sebagai tempat matriksnya, sehingga nanti dapat dibuat matriksnya itu dari persamaan yang ada pada soal, kemudian membuat variabel n sama dengan 4 itu sebanyak variabelnya ada berapa, kemudian membuat matriks 2 itu untuk tempat penyelesaian nanti, sehingga saat penyelesaiannya didapat maka hasilnya akan disimpan ke dalam matriks 2 ini. Kemudian menampilkan matriksnya, yaitu matriks soalnya, matriks 1. Kemudian melakukan eliminasi Gauss-Jordan sebanyak n, yaitu sebanyak 4 kali. Lalu jika elemen di baris 1 kolom 1 atau selama barisnya dan kolomnya sama, itu sama dengan 0, maka iterasinya akan berhenti. Apabila tidak, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mencari rasionya, yaitu dengan cara membagi matriks 1 pada indeks baris dan I, kemudian dibagi dengan matriks 1 pada indeks I dan I. Kemudian dilakukan operasi matriks 1 pada indeks baris dan indeks kolom dikurang dengan rasio, lalu dikalikan dengan matriks 1 di indeks I dan indeks kolom. Itu dilakukan sebanyak n kali, yaitu sebanyak 4 kali. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini dilakukan prosesnya, iterasinya sebanyak 4 kali. Kemudian apabila selesai maka solusi ditemukan dan akan disimpan ke dalam matriks 2, yaitu tempat penyelesaian hasilnya, yaitu dimana hasil itu sama dengan matriks 1 pada indeks I dan indeks N dibagi dengan matriks pada indeks I dan indeks I, lalu disimpan pada matriks 2. Kemudian hasilnya nanti akan ditampilkan pada terminal. Baik, kita langsung lihat saja tampil programnya. Baik, seperti ini dia. Pertama akan ditampilkan matriksnya sesuai soal, kemudian didapatkan penyelesaiannya, dan didapatkan W sama dengan 2, X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 2. Baik, kemudian untuk programnya kita lihat saja langsung. Nah, pada program ini saya mendefinisikan fungsi fx dan fungsi biseksi, juga fungsi regulavasi untuk mendapatkan hasilnya. Fungsi fx sendiri ini adalah fungsi yang terdapat pada soal, yaitu sesuai dengan soal, dan akarnya akan dicari dengan fungsi biseksi maupun regulavasi. Baik, yang pertama itu adalah fungsi biseksi. Di sini ada 3 parameter, yaitu x0 dan x1. Juga ada error. Error ini akan didapat dari inputan user, sehingga nanti ingin iterasi berhenti ketika error telah mencapai berapa. Kemudian dibuat variabel iterasi indeks dan x sama dengan list kosong. List kosong ini untuk menyimpan x2, yaitu titik tengah yang didapat dari operasi biseksi nanti. Baik, kita langsung saja melakukan iterasinya, yaitu selama benar akan dicari titik tengahnya, yaitu dengan rumus x0 ditambah x1 lalu dibagi dengan 2, dan hasilnya akan dimasukkan ke dalam list kosong tadi, yaitu ke dalam X. Kemudian ditampilkan iterasinya.
Lalu ada kondisi dalam pertukaran nilai x0 dan x1 dengan x2, yaitu jika fx0 kali fx2 kurang dari 0 atau hasilnya negatif, maka yang diganti yaitu x1 sama dengan x2, sehingga nilai x1 ini akan diganti dengan x2. Tapi jika kebalikannya, maka x0 yang akan diganti dengan x2. Kemudian di sini ada kondisi untuk kesalahan relatif semu, yaitu untuk mencapai agar iterasinya berhenti. Apabila errornya yaitu apabila kesalahan relatif semuanya kurang dari error, maka iterasi akan berhenti. Dimana rumus dari kesalahan relatif semu ini yaitu adalah nilai mutlak dari x kurang 1 dikurang x saat ini dibagi dengan x saat ini. Kemudian indeksnya ditambah dengan 1 dan iterasi juga ditambah ke 1. Ini untuk iterasi selanjutnya. Dan terus berlangsung hingga mencapai ini kesalahan relatif semuanya kurang dari error. Maka iterasi akan berhenti. Dan setelah berhenti maka didapat akar penyelesaiannya yaitu x2. Dan ditampilkan dengan 5 angka di belakang koma. Kemudian untuk fungsi regulavalsi, yaitu ada juga 3 parameter yaitu x0, x1, dan error. Dan dibuat juga variabel iterasi, indeks, dan x untuk menyimpan x-nya nanti. Sama seperti fungsi biseksi sebelumnya. Kemudian dilakukan iterasi selama benar, maka dicari x2 dengan rumus x0 dikurang dalam kurung x1 dikurang x0 dikali dengan fx0 lalu dibagi dengan fx1 dikurang fx0. Sehingga didapat hasilnya dan akan disimpan ke dalam list X ini. Kemudian jika didapat ini relatif semuanya, kesalahan relatif semuanya sama seperti sebelumnya dan kurang dari error, maka akan berhenti iterasinya. Kemudian ditampilkan iterasinya, lalu dilakukan juga pertukaran nilai x0 dan x1 dengan x2. Jadi apabila hasil dari fx0 dikali fx2 kurang dari 0 atau hasilnya negatif, maka yang diganti adalah x1. x1 akan diganti dengan x2. Tapi jika kebalikannya, maka yang akan diganti adalah x0, sehingga x0 akan diganti nilainya dengan x2. Dan indeksnya ditambah 1, iterasi juga ditambah 1. Ini untuk iterasi selanjutnya hingga mencapai kesalahan relatif semuanya kurang dari error dan akan berhenti iterasinya. Sehingga akan ditampilkan nanti ini x2-nya dengan 5 angka di belakang koma. Itu dia untuk fungsi regulavalsi. Kemudian kita langsung saja ke program utamanya, yaitu di sini dibuat variabel x0 dan x1 sesuai soal tadi, yaitu 2 dan 3. Di sini dalam bentuk float sehingga dimungkinkan koma. Kemudian ada errornya, ini diinput oleh user. Kemudian ditampilkan biseksi ini untuk menandakan bahwa ini adalah bagian biseksi. Kemudian apabila fx0 dikali fx1 lebih dari 0, maka akar penyelesaian tidak ditemukan. Tetapi jika tidak, maka akan dilakukan operasi biseksi dan akan ditemukan akar penyelesaiannya, yaitu dengan memanggil fungsi biseksi tadi. Kemudian di sini tampilkan judul regulavalsi. Kemudian sama seperti sebelumnya, jika hasil dari fx0 dikali fx1 itu lebih dari 0, maka x0 dan x1 harus berlawanan tanda dan tidak dapat ditemukan akar penyelesaiannya. Kemudian apabila tidak, maka akan dipanggil fungsi regulavalsinya dan didapatkan akar penyelesaiannya. Baik, kita langsung saja lihat hasil tampilan programnya. Di sini user akan diminta untuk masukkan error. Di sini saya masukkan errornya 0,01 saja. Dan dapat dilihat di sini pada biseksi didapatkan iterasi sebanyak 6 kali iterasi dan akar penyelesaiannya sama dengan 2,73438. Kemudian pada regulavalsi didapatkan iterasi sebanyak 2 kali, yaitu 2 iterasi, dan akar penyelesaiannya sama dengan 2,73171. Kurang lebih kedua hasilnya adalah sama. Baik, itu dia untuk jawaban soal nomor 4. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.